Sekarang kita disendok. Kenapa? Mereka linknya ke luar negeri. Loh, kok ke luar negeri lah? Wong dapat dolar duling, dapat duling terus dari luar negeri. Bantuannya. Nah, kita menganga, melongo. Nah, sekarang STT Nias kayak begini, teman-teman. Waalaikumsalam, Cahaya Sarazat. Masya Allah, monggo Bunda. Masya Allah. Jadi teman-teman, kita tidak boleh lengah lagi. Ayo kita merapatkan barisan untuk menguasai Al-Quran, diiringi sedikit kristologi, dan yang paling penting, tetap berpegang kepada sejarah. Sejarah menjadi pelajaran, adapun melangkah ke depan menjadi tumpuan. Ada yang kita tuju, yang kita jadikan sebagai tumpuan harapan. Teman-teman, yang tadi saya ceritakan bahwa adanya kemiripan formula antara susu kambing dan susu ASI. Masya Allah. Dari bibir orang Katolik. Teman-teman, teman kami teman baik. Tapi beliau kalau menelpon suka, semoga may Allah, kata beliau, bless you. Oh, thank you. The same way for you too. Jadi dia yang menyesuaikan kepada kami. Kenapa? Kalau sedang di dalam mobilnya masuk waktu, saya kode kepada Romo. Saatnya untuk salat. Ambil salat. Kalau pas waktunya adalah salat maghrib, tentu Romo bacanya dikuatkan. Saya bilang sama Romo, kenapa sampean bacanya nggak dikuatkan? Hukumnya imam itu membaca kalau 3 waktu, yaitu mulai dari maghrib, isya, subuh, hukumnya harus dijaharkan. Jahar. Dikuatkan. Kalau sampean tidak dikuatkan, sampean bukan imam. Kalau misalnya suara mobil menderu lebih keras, suara kita harus lebih keras. Karena saya nggak dengar kapan Anda ruku, sujud, dan saya nggak dengar. Kalau tuh imam seperti itu, saya bilang tentu dengan that's wrong. We are prophet. Jadi syarat menjadi imam untuk 3 waktu, maghrib, isya, dan subuh, teman-teman, di antaranya suaranya digedein. Supaya makmumnya dengar. Dan supaya alam sekitar dengar. Bebatuan salat bertasbih, rumput salat bertasbih, udara salat bertasbih dengan caranya masing-masing. Iya kan? Walakin, meskipun la ya'lamu tasbihahum, meskipun kalian tidak mengetahui bagaimana cara tasbih mereka. Nah, itu disampaikan dalam Quran. Jadi sedulur, memang kemana pergi, tidak ada alasan lain. Hanya Islam, agama yang layak untuk dijadikan pedoman. Hanya Islam. Benarlah bunyi ayat Al-Quran, surah Ali Imran 19. Disambung dengan Ali Imran 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innat tina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau sistem hidup yang diredai Allah adalah Islam. Tutuk seng liyane, bukan yang lainnya. Tutuk. Bukan. Bahkan dalam ayat 85 dinyatakan, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka barang siapa yang mencari agama di luar Islam,
falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Mau doanya, mau amalannya, mau tangisannya, mau jeritannya, mau kepedihannya. Orang namanya hidup tidak pernah lepas dari tawa dan tangis. Akan ditolak darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan adalah dia di akhirat termasuk orang yang sangat merugi. Ini perkataan ngeri nih teman-teman. Itu masih ada pecah di lemari. Ngeri sekali. Wah, jadi cuma Islam yang layak di muka bumi. Nanti bakalan diperhitungkan. Yang lain enggak. Jadi yang lain ngekos. Iya. Numpangnya Allah, tapi tidak mau menyembah Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Betul Abang Mandulang. Betul sekali. Ada manusia bangkit hari ketiga. Nggak cukup hari ketiga loh Bang Mandulang. 2 hari. Ya. 2 hari. 3 malam. Karena dalam hitungan Yahudi itu yang dihitung hari itu kalau hari itu baru 3 malam 2 hari. Nah belum masuk ke berikutnya, jadi belum sampai 3 hari 3 malam. Padahal dalam nubuatnya 3 hari 3 malam 2 hari. Berbicara logika aja Bun ya. Betul Bang Mandulang. Kita berbicara logika aja. Iya Bang. Kalau Tuhan bangkit di hari ketiga, ada nggak saksinya dia bangkit? Ada nggak saksinya dia bangkit? Itu yang dipertanyakan. Betul Abang kami. Nggak ada Bang, nggak ada Abang saksinya. Daduhum. Itu yang kuherankan. Coba Apa yang diperkeraskan? Abang Daduhum naik aja. Kalau mau, Betul Bang Mandulang. Kalau saling nggak menghujat, setuju oke. ya silakan naik Ya. aja Bang. Ya. Apa saksinya Bang? Tunjukkan sama saya saksinya. Tunjukkan. Naik Bang sini. Tunjukkan saksinya sama saya. Coba naik Bang Daduhum. Dari kita apa? Abang ini kok repot-repot. Abang mengatakan Nabi Muhammad Nabi palsu. Padahal ayat Al-Quran di seluruh dunia tidak berubah Bang. Sama. Sementara Bible Abang justru ngambil dan nyontek nyolong dari Al-Quran. Gak usah jauh-jauh Bang. Abang tidak punya Tuhan kalau nggak ngambil dari Quran. Ya, Abang tidak punya Rasul kalau nggak ngambil dari Quran. Abang tidak punya Alkitab kalau nggak ngambil dari Al-Quran. Yang sombong kamu. Bahkan Alkitab saja Abang nggak punya kalau nggak ngambil dari Al-Quran. Oke? Abang Daduhum. Sekarang yang kitab palsu yang mana? Jangankan mau sebiji 2 biji ayat Abang. Saya borong semuanya. Seluruh Alkitab tidak akan ada kalau tidak ada Al-Quran. Oke? Nama Alkitab saja ambil dari Al-Quran. Abang mau punya nama Tuhan katanya Bapa, ngambil dari Al-Quran. Allah dibilang Bapa. Ngambil dari Al-Quran. Nggak usah Abang, semakin Abang bicara tentang ya nafsu Abang yang bertubi-tubi untuk menjelekkan Nabi Muhammad, Abang seperti menepuk air di dulang, tertepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Abang Daeta, Masya Allah. Abang Da Mansur, Masya Allah. Nah, Abang Daruhum, Abang mengatakan Nabi Muhammad Nabi palsu. Kalau menurut yang disebut Nabi adalah mereka yang auhayna, telah kami wahyukan kepada Nabi itu. Satu itu Bang, salah satu dan yang terpenting Nabi mendapat wahyu. Sekarang mana wahyu dalam kekristenan? Tunjukkan kepada saya. Apakah itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Sebetulnya cuma 2 Bang, Markus dan Matius doang. Lukas itu orang
Yahudi yang tak ya, Bunda izin, Bunda izin. Bang Sabar, itu si Islam itu tadi minta menjadi naik kopi apa boleh? atau yang dianggap wahyu. Nggak pantas. Yohanes, ternyata Yohanes dari Pulau Patmos. Bukan Yohanes yang ada di Yerusalem bersama dengan baginda Nabi Yesus Kristus Islam. Maka kalau Anda debat dengan membawa Yohanes, Bunda, Ya, Bunda. izin bertanya Itu Bunda. ada orang Kristen itu, Iya. Bunda. Ya dengan ngeyel Siap, yang Bang. si ini nih si Islam nih ngeyel. Gini aja Bunda, saya mau nanya ya. Tadi aku kan ke maghrib dulu kan, nggak sempat dengar. Mau nanya ini, umur Zakaria dalam Bible itu tercatat usianya berapa Bunda? 500 tahun. Oh, usia Zakaria itu 560. 500. Lama ya? Berarti Nabi Yesus dan Nabi Zakaria umurnya 500-an tahun lebih. 500 tahun umurnya berarti kan? Bayangkan, menurut Bible itu Zakaria, yaitu buku ketiga dari terakhir Zakaria, itu ayat Lalu Muhammad umur berapa? ya, dari ayat 1 10 itu pada tahun 580 Masehi. Islam. Berarti hampir 600. Di sini ada adab ya. Kalau enggak Ngelek dia suaranya. Ya. Jari Terima kasih. Abang baru datang. Terima kasih. sok-sok alim. Begini, Kau bisa, kami rumahnya bisa dekat ada dengan nggak di sini? bandara Kau bisa internasional. diam nggak? Oh, mau terbang. Mau naik ke sini, nggak ada adabnya, Moderatornya ini disiplin, Bang. Moderator kami ini disiplin. Turunin aja, Bang Sabar. Undang aja dia nggak ada adab, memang turun. jadi manusia nggak ada otaknya dia. Wah, ini moderator kita disiplin ini, Ceng Ayu Ilim ini. Masya Allah, Ceng Ayu Ilmu. Teman-teman, betul abang dapat tua. Coba, kalau dilihat, tunggu ya, saya harus ke, ini akun ini, apakah akunnya bisa buka layar nggak teman-teman? Oh, nggak bisa ya? Oh, akunnya nggak bisa buka layar, baru 955, jadi kurang kerek nek wong Jawanya kerek 45. Kalau di Amerika itu tetap harus 1000 baru bisa buka layar. Ketat peraturan di Amerika ini untuk TikTok. Maklum TikTok ini kan dimusuhi oleh para politisi. Politisinya mau membuang TikTok, tapi rakyatnya suka main TikTok. Sehingga akhirnya tarik-tarikan. Akun yang dulu di mana? Kalau di dalam dewan di Amerika abang dapat tua. Oh, Akun satunya masih Akun yang kena tombak, dulu. Bun. Iya itu. Tapi yang satunya lagi ada yang 1000 sekian. Mungkin coba saya ganti dulu. Biar nanti lihat buktinya dalam Bible yang saya punya itu diterangkan berapa lama ayat ini sampai ayat ini. Nah, yang Bible punya saya itu spesial abang-abang. Jadi biar kita jadi tahu mengapa dalam Quran baginda Zakaria itu dimuliakan, tapi kok di dalam Perjanjian Baru malah itu malah nggak dimuliakan. Jadi ibarat kata, siapa yang mengimani Bible itu seperti orang yang durhaka, kualat. Orang tua nggak dihormati. Kan orang tua dari Yohanes Sang Pembaptis, Yahya alaihissalam, nggak diberikan terhormat dalam Perjanjian Baru. Jadi sang saudara sepupu, yaitu junjungan Tuhan yang dia gelarnya paling tinggi ada saudara. Gelar tertinggi baginda Yesus itu saudara sepupu. Saudara sepupu dari
Yohanes Pembaptis. Nah teman-teman, sepupu dari sang pembaptis. Pun bukan saudara tua, tapi saudara kecil, berarti adik sepupu. Nah, saya terangkan secara perlahan, ya. Adik sepupu. Adik. Nah, ini teman-teman. Adik sepupu. Pejuang rupiah ini Muslim, Jeng Ayu. Muslim. Abang-abang, Bunda izin ganti akun. Satu, kita lihat. Kalau ada yang akunnya sudah bebas. Nah. Oh, ada kemarin pejuang rupiah yang Muslim. Oh, ini yang Kristen. Siapa Bang pejuang rupiah? Silakan Bunda pakai akun Abang pejuang rupiah. biar Menurut bisa buka. perjanjian baru. Ya, biar kita bukakan Bibelnya bahwa Nabi Zakaria menurut Bibel umurnya itu 500-an tahun. Berarti Nabi Yahya sang pembaptis, beliau alaihissalam juga 500-an tahun. Begitu juga ada Yesus Kristus alaihissalam, yakni Rasulullah Isa putra Maryam alaihissalam, 500 tahun. Nah, mana yang betul? Mari kita lihat. Sementara dalam perjanjian baru dikatakan, oh, dia ini sezaman dengan Herodes. Oh, berarti sang Yesus Kristus lahir 4 tahun sebelum Masehi. Wah, kok beda lagi nih? Sementara menurut yang diajarkan kepada kami dulu di dalam gereja, tahun 0 adalah tahun kelahiran sang Yesus Kristus. Waduh, beda lagi nih. Menurut Katolik di Kanada, mereka memperingati Christmas atau Natalan itu pada bulan April. 21 April. Bukan pada Desember. Sementara di Amerika ini ada denom yang memperingatinya tanggal 6 Januari. Bukan, lagi-lagi bukan Desember. Jadi yang mana yang benar? 25 Desember kah? 6 Januari kah? Atau 21 April? Khusus untuk negara Kanada yang jauh lebih luas daripada negara ini, luas sekali. Itu luas. Namun Kanada lebih luas sedikit. Pemerintahnya melarang mengucapkan Merry Christmas. Yang ada di stationery atau toko-toko buku, yang ada adalah ucapan Happy Holiday. Menggantikan ucap Christmas. Jadi di negara yang mayoritas Kristiani, itu tidak mau mengirimkan kartu Merry Christmas. Tapi kartunya diganti dengan Happy Holiday. Karena negara Kanada tidak mau rakyatnya cekcok. Sebab denomnya beda-beda dalam melaksanakan Christmas. Jika mengucapkan